Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Syaputra Abdullah. Saya adalah mahasiswa PPK Daljak 1 Universitas Islam Negeri Ambon. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan hasil PPL 2, P5, PPRA Proyek Penguatan Profil Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin dengan tema Suara Demokrasi dengan materi pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di SMK Negeri 2 Paket. Berikut ini video PPL 2 P5 PPRA saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Mulai pembelajaran, saya persilahkan untuk ketua kelas terlebih dahulu untuk menyiapkan dan berdoa. Silahkan. Dulu siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Jadi anak sekalian, kita sudah berdoa dan untuk lebih berkahnya lagi pembelajaran hari ini, seperti yang kita selalu lakukan sebelum belajar, kita membaca literasi Al-Quran dulu. Kita sama-sama membaca literasi Al-Quran surah Al-Ikhlas. Ya, kita mulai ya. Wahid naik salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian saya absen terlebih dahulu. Mudah-mudahan hari ini masih sekalian sempat hadir. Mana itu kelas? Apa yang ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Ada. Ya, siapa? Pertama Arif Fibrian, Ibrahim, Fikar, Andika Putra Ramadan, Rehan, Muhammad Anugrah, Ahmad Dhani, dan Muhammad Irfan. Ya, itu ketidakhadirannya karena apa? Sakit Pak. Sakit. Ya, kita sama-sama doakan teman kita yang tidak hadir hari ini. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, anak-anak sekalian, jadi untuk pembelajaran hari ini itu terkait tentang kelima. Jadi hari ini kita belajar terkait tentang kelima, di mana kelima ini dengan tema suara demokrasi. Dan dari suara demokrasi ini kita akan mempelajari terkait tentang tema pemilihan ketua OSIS dan pemilihan wakil ketua OSIS. Jadi dari
dari suara demokrasi ini terkait tentang materi pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu anakku sekalian. Jadi silakan sebentar anakku yang bisa menjawab. Diangkat tangannya dan berdiri dan memberikan penjelasannya. Jadi dengarkan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, mengapa penting bagi kita untuk memiliki pemilihan yang adil dan transparan dalam memilih ketua dan wakil ketua OSIS? Apa ada yang bisa memberikan tanggapannya? Mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Dengan proses yang jujur dan terbuka, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memilih calon yang mereka anggap layak. Hal ini memastikan bahwa hasil pemilihan siswa, sehingga pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi dan dapat mewakili kepentingan seluruh siswa. Jika pemilihan tidak dilakukan, maka ada kepuasan dan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan dan dapat mengganggu organisasi dan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Ya, setelah tadi pemaparan dari teman kita Ikram terkait tentang mengapa penting bagi kita untuk memiliki pemilihan yang adil dan transparan. Nah, oke, yang kedua, pertanyaan kedua. Jadi yang bisa menjawab, silahkan berdiri dan mengungkapkan terkait tentang jawabannya. Nah, dengarkanlah pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa menilai seorang calon ketua OSIS yang baik dari visi, misi, dan program kerja yang mereka sampaikan? Jadi bagaimana kira-kira cara menilai seseorang memiliki tadi pribadi yang seperti itu? Apa ada bisa jawab? Silahkan, Dian. Seorang calon ketua OSIS yang baik dapat dinilai dari beberapa hal dalam visi misi dan program kerja mereka. Pertama, visi yang baik adalah visi yang realistis dan relevan dengan kebutuhan siswa di sekolah. Visi ini harus mencerminkan keinginan untuk membantu tindakan kesejahteraan siswa atau memperbaiki lingkungan sekolah. Kedua, misi yang disampaikan harus jelas dan menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil calon untuk mencapai visinya. Program kerja yang disusun harus realistis dan dapat dilaksanakan dalam periode kepemimpinan mereka. Selain itu, penting untuk melihat sikap calon dalam menyampaikan visi dan misinya. Apakah mereka jujur, percaya diri, dan siap bekerja keras demi kepentingan bersama. Jadi terima kasih atas jawaban yang diberikan terkait tentang tadi dua pertanyaan. Yang pertama dan yang kedua sudah sangat jelas, dan mudah-mudahan terkait tentang mencari pemilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kita bisa menerapkan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Dan intinya bahwa hasilnya nanti akan kita dapatkan dengan pemimpin yang kita anggap yang terbaik dan memiliki misi yang baik pula. Nah, terima kasih. Silakan dulu. Ya, jadi itulah beberapa penjelasan terkait tentang suara demokrasi. Jadi adapun nanti insyaallah saya akan bagi kelompok. Kelompok 1 mencari tadi terkait tentang tujuan pembelajaran, bagaimana memahami konsep dasar demokrasi, dan nanti kelompok yang kedua tugasnya adalah mengenali pentingnya pemilihan yang jujur dan adil. Kemudian kelompok ketiga tugasnya berpartisipasi dalam proses pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Kemudian nanti kelompok yang keempat tugasnya adalah siswa belajar menilai dan memilih calon pemimpin yang berintegritas. Kemudian kalian, saya bagi kelompok, saya menjelaskan ini sedikit apa itu demokrasi. Sama halnya di sekolah kita ini, itu perlu diterapkan demokrasi. Jadi demokrasi di sekolah penting. Kenapa penting? Karena alasan yang berkaitan dengan pengembangan siswa, termasuk lingkungan belajar yang sehat dan persiapan mereka untuk peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Terkait tentang konsep dasar demokrasi, yang pertama itu ada namanya definisi.
pengertian demokrasi. Jadi demokrasi berasal dari kata demos atau rakyat dan kata kratos atau kekuatan atau kekuasaan yang artinya kekuasaan di tangan rakyat. Nah, insyaallah dekat-dekat ini kita akan memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, disinilah hak kita untuk bagaimana mengembangkan sekolah ini dengan memilih yang kita anggap bahwa calon yang ada itu adalah yang terbaik untuk kita dan untuk sekolah kita. Nah, adapun beberapa alasan mengapa demokrasi perlu diterapkan dalam sekolah. Apa itu? Yang pertama, kenapa perlu diterapkan demokrasi dalam sekolah? Yang pertama, supaya ada kita melatih diri untuk partisipasi aktif. Nah, yang kedua, membentuk karakter dan nilai demokratis. Dan yang ketiga, meningkatkan kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dan kemudian kelima, mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Kemudian yang keenam, mengajarkan keadilan dan kesetaraan. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang kedelapan, menanamkan nilai keterbukaan dan transparansi. Yang kesembilan, mengurangi konflik dan membangun rasa saling menghargai. Kemudian yang terakhir, dari manfaat demokrasi ini melatih keterampilan komunikasi. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan terkait tentang suara demokrasi dengan materi pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, anak-anak sekalian, sekarang saya mau bagi kelompok terkait tentang tugas tak terkait tentang tujuan pembelajaran. Jadi saya bagi 4 kelompok. Tujuan pembelajaran pertama itu kelompok 1, tujuan pembelajaran kedua itu untuk kelompok 2, dan tujuan pembelajaran ketiga untuk kelompok 3, dan tujuan pembelajaran yang keempat untuk kelompok 4. Nah, itu akan dipaparkan sebentar. Nah, adapun nanti tugas selanjutnya untuk mencari hasil daripada proyek terkait tentang pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Tugas dari anak-anakku sekalian nanti membuat laporan terkait tentang proses pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS mulai dari awal prosesnya sampai selesai. Jadi itu nanti tugas anak-anakku sekalian mengamati, membuat laporan terkait nanti ketika diadakan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang akan datang ini. Jadi dia tugas kita semua. Silakan saya kasih waktu selama 3 menit sampai 5 menit untuk berdiskusi terkait tentang tugas kelompok kita. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Simir Sahla dari kelompok 1 ingin membacakan pemaparan tentang memahami konsep dasar demokrasi. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, demokrasi merupakan sistem di mana setiap individu memiliki hak dan suara yang sama untuk menentukan keputusan. Di sekolah, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS adalah contoh nyata dari demokrasi. Melalui proses ini, siswa belajar bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dan bahwa keputusan kolektif atau melalui pemungutan suara adalah inti dari demokrasi. Siswa juga diajarkan pentingnya hak pilih dan bagaimana demokrasi menjaga keadilan dan kebebasan berpendapat. Sekian pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan tepuk tangan.
selanjutnya dari kelompok 2, silakan dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Alikra Pranita, perwakilan dari kelompok 2, ingin memaparkan hasil diskusi kami dari pernyataan siswa mengenali pentingnya pemilihan yang jujur dan adil. Pemilihan yang jujur dan adil adalah dasar dari demokrasi yang sehat. Jika pemilihan dilakukan dengan cara yang transparan dan manipulasi, siswa akan menyadari pentingnya kejujuran dalam proses pengambilan keputusan bersama. Di sini, mereka diajarkan untuk menghargai hasil pemilihan yang didasarkan pada pemilihan mayoritas dan untuk bersikap sportif terhadap hasil yang diperoleh, baik menang maupun kalah. Ini juga mengajarkan mereka etika berkompetensi dan cara mendukung calon integritas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan dulu tepuk tangan untuk teman tak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ikram, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membacakan siswa berpartisipasi dalam proses pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Pemaparan. Siswa akan diajak terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan pemilihan, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara. Dengan berpartisipasi langsung, siswa belajar mengenai prosedur demokrasi serta pentingnya kontribusi setiap individu dalam proses ini. Ini melatih keterampilan pengambilan keputusan dan tanggung jawab, karena mereka harus memilih calon yang sesuai dengan visi dan misi yang terbaik di sekolah mereka. Partisipasi ini juga menumbuhkan rasa memiliki dan keterlibatan dalam organisasi sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan dari kelompok 3, sekarang kelompok 4. Silakan nak perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani. Saya perwakilan dari kelompok 4. Bagaimana kita bisa menilai seorang calon ketua OSIS yang baik dari visi, misi, dan program kerja yang mereka sampaikan? Jawabannya, seorang calon ketua OSIS yang baik dapat dinilai dari beberapa hal dalam visi, misi, dan program kerja mereka. Pertama, visi yang baik adalah visi yang realistis dan relevan dengan kebutuhan siswa di sekolah. Visi ini harus mencerminkan keinginan untuk membawa perubahan positif, seperti meningkatkan kesejahteraan siswa atau memperbaiki lingkungan sekolah. Kedua, visi yang disampaikan harus jelas dan menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil calon untuk mencapai visinya. Program kerja yang disusun harus realistis dan dapat dilaksanakan dengan periode kepemimpinan mereka. Selain itu, penting untuk melihat sikap calon dalam menyampaikan visi dan misinya. Apakah mereka jujur, percaya diri, dan siap bekerja keras dengan kepentingan demi kepentingan bersama. Sekian dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari 4 kelompok ini memberikan jawaban yang luar biasa bagusnya semua. Nah, kita berikan lagi terus tentang ya, alhamdulillah, jadi semua sudah memaparkan kelompoknya. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa untuk tugas membuat laporan dari pengamatan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang akan datang, silakan nanti semua diamati, kemudian dibuatkan laporan. Nah, dari laporannya itulah hasil dari proyek kita
terkait tentang kelima ini dengan materi pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dengan tema suara demokrasi. Anak sekalian, atas segala partisipasinya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir materi ini saya memberikan kesimpulan. Jadi yang pertama, bahwa proses pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS merupakan implementasi nyata dan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah. Nah, melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami teori demokrasi, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung. Pemilihan yang adil, jujur, dan transparan mengajarkan siswa untuk berpartisipasi aktif, termasuk menghargai hak suara dan memilih pemimpin yang berintegritas. Selain itu, pemilihan ini juga menjadi kesempatan bagi siswa yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menilai calon pemimpin berdasarkan pertama visi, yang kedua misi, dan program kerja yang ditawarkan. Nah, anakku sekalian, seluruh proses pemilihan selesai, setiap siswa, saya ingatkan kembali, setiap siswa akan melanjutkan dengan tugas proyek, yaitu pertama, menyusun laporan tertulis tentang pelaksanaan pemilihan yang memuat yang pertama, analisis tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam pemilihan OSIS. Yang kedua, menyusun laporan refleksi diri, yang mana itu yaitu mengenai pengalaman mereka berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kemudian yang ketiga, membuat laporan terkait tentang rekomendasi perbaikan, yaitu untuk melaksanakan pemilihan di masa yang akan datang. Jadi melalui tugas ini, saya harap anakku sekalian, pertama, siswa tidak hanya belajar menjadi pemilih yang baik, yang bijak, tetapi juga memahami pentingnya kolaborasi, tanggung jawab, dan peran mereka dalam menciptakan suasana demokrasi. Nah, akhirnya saya tutup dengan memulai kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Siswa tidak hanya belajar tentang teori demokrasi, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah mungkin yang sempat Bapak Guru paparkan terkait tentang materi kita hari ini, dan mudah-mudahan kita dipertemukan di lain waktu. Saya tutup ucapan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.